persatuan perempuan dan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan di malam ini. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita membuka ibadah ini dengan mencari bersama dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Akang manis lawang. Mari kita mulai ibadah ini. Hanya oleh pertolongan dan kasih setia Tuhan, kita ada dan siap beribadah di malam ini. Segala puji syukur hanya baginya. Dan ibadah ini hamba tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita puji Tuhan dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 8 ayatnya yang pertama. Engkau yang suci. Bapak Ibu disilakan duduk. Kita akan bermazmur di malam hari ini, dan di malam ini saya mengambil
Mazmur puji-pujian terambil di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Persekutuan perempuan dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, di malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua 2, ulangi Yosua 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-24. Mendahulunya kita berdoa, dan doa pembacaan Alkitab dilakukan lewat lagu EPM nomor 65. Bapa, siapkanlah hatiku.
Yosua 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberangi dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Demikianlah firman. Persekutuan perempuan dan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sering kita berpikir bahwa Tuhan selalu memakai orang-orang yang hidupnya saleh. Benar apalagi dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada banyak orang yang dalam pandangan manusia dinilai berdosa dan tidak layak melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi justru mereka dipercayakan Tuhan Allah untuk melakukan hal-hal, menjelaskan tentang hal-hal besar. Contohnya dalam bacaan kita saat ini, Yosua 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Menjelaskan tentang Rahab, seorang perempuan Yeriho yang diberi label perempuan Sunda, bertindak menolong 2 orang Israel pengintai kota Yeriho. Tindakan Rahab sekaligus adalah bentuk kepercayaan kepada Allah.
bukti yang sangat jelas dari kepercayaan Rahab adalah pengalaman akan Allah. Rahab mengakui bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah di langit dan di bumi. Ayatnya yang ke-11 dari bacaan sebelumnya. Pengalaman Rahab menunjukkan bahwa ia percaya Allah Israel adalah Allah di atas segala-galanya. Mendahului pengalamannya, ada tindakan yang dilakukan Rahab untuk membuktikan ketergantungannya kepada Allah bangsa Israel. Antara lain, tindakan Rahab menolong kedua pengintai dengan menyembunyikan dan menyelamatkan mereka dari pengejaran, serta berbohong kepada pengejar-pengejar untuk menutupi keberadaan pengintai. Ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Perbuatan Rahab memiliki peran yang penting bagi keselamatan kedua pengintai, bahkan juga bagi dirinya sendiri. Bahkan dalam Yosua 6 ayat 25, Rahab terluput dari kematian ketika bangsa Israel datang untuk merebut kota Yeriko. Karena imannya kepada Allah Israel, pertolongan yang diberikan kepada pengintai-pengintai utusan Yosua, tindakan Rahab adalah wujud keyakinannya kepada Allah dan akhirnya membawa keselamatan bagi keluarganya. Jadi tindakan Rahab membawa pembenaran bagi dirinya dan keluarganya, dan artinya Rahab menjadi teladan bagi perempuan masa kini, walaupun ia adalah perempuan berdosa, namun memiliki kepekaan spiritualitas yang memampukan dia memiliki iman kepada Allah Israel, sehingga ia nampak dalam perbuatannya menolong orang Israel. Persekutuan perempuan dan keluarga yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sikap dan tindakan Rahab ini bisa memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah dalam kehendak bebasnya dapat menggunakan siapa saja untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk merawat dan membangun kehidupan, sekalipun ia adalah orang lemah dan berdosa. Sebab itu, sebagai perempuan gereja, marilah kita saling menerima dan mendukung satu dengan yang lainnya, tanpa mempersoalkan latar belakang, status, dan golongan, juga kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Sebab tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan sesuatu pelanggaran dan kesalahan. Namun dalam kesadaran kita untuk datang memohon pengampunan Tuhan dan meminta kiranya Tuhan berkenan mempercayakan kita sebagai alat dalam tangannya. Demikianlah Tuhan akan mempercayakan siapa saja untuk menolong hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, disilakan duduk. Bapak Ibu, kita menyanyi bersama dari nyanyian GPM 243 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ikut Yesus. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, umat-Mu akan memberikan persembahan syukur mereka. Tuhan, terimalah syukur umat ini untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama dalam persembahan ini dengan nyanyian kidung, nyanyian GPM 166 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Oh,
persekutuan pelayanan perempuan dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tenang dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di malam ini, dalam ibadah persekutuan pelayanan perempuan, sekaligus ibadah keluarga, yang diikuti oleh semua anggota keluarga yang ada dalam Jemaat Halom Anugerah ini. Kami panjatkan syukur, hormat, dan puji sembah kami kepadamu atas kasih setia, berkat, dan anugerah-Mu yang tak putus-putusnya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hidup sampai saat ini. Teristimewa sebagai anak bangsa dan masyarakat, kami mensyukuri berkat Tuhan bagi bangsa dan negara ini, sehingga beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020 ini, kami bisa menikmati 75 tahun HUT kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun jujur kami mau bilang untuk Tuhan bahwa terpaksa pelaksanaan kegiatan HUT kali ini dilakukan dengan kondisi sangat sederhana dan memprihatinkan. Akibat kami sementara berkonsentrasi memberantas mewabahnya COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur, walau sederhana, tapi tangan kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami, khususnya umat-Mu yang ada di Jemaat Halom Anugerah ini, termasuk persekutuan wadah pelayanan perempuan. Penyebaran COVID-19 ini sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, khususnya umat-Mu. Menguras pikiran, menguras tenaga, maupun menguras dana. Bahkan sangat menakutkan kami Tuhan. Untuk itu, ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami berdoa memohon kepadamu, berikanlah rahmat serta kekuatan bagi semua orang dan semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati para pasien penderita COVID-19. Curahkan berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam tugas merawat pasien COVID-19, mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanan yang mulia ini. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat ini, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan anak, akan suami, akan istri, dan keluarga mereka di rumah. Bapa di surga, kami juga datang di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan pemerintah Indonesia dari berbagai jenjang, presiden, wakil presiden, dan jajaran kementerian, dan lembaga juga aparatur keamanan, juga Gubernur Maluku, Wakil Gubernur, dan jajaran Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota, dan jajarannya, sampai ke tingkat desa, raja, dan jajarannya. Berikan berkat-Mu kepada mereka yang membuat kebijakan pada berbagai jenjang, agar kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Berikan petunjuk-Mu agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik.
di mana di saat ini telah dilakukan pemberlakuan PSBB tahap ketiga oleh Wali Kota Ambon, sehingga masyarakat secara umum khususnya masyarakat Kota Ambon bisa terlindung dari wabah ini. Bapa di dalam Yesus Tuhan kami juga memohon kepadamu bagi mereka yang masa bodoh, anggap remeh dan tidak peduli terhadap virus ini. Berikan mereka berkat dan rahmat-Mu, agar mereka dapat tersadar dan turut berpartisipasi aktif dalam COVID-19 ini. Dicegah dan diputuskan mata rantai penyebarannya, baik di Ambon, Maluku, dan Indonesia secara umum. Kuasai mereka dengan rahmat-Mu, agar mereka terbuka hatinya untuk bisa mengerti bahwa wabah ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, dan mereka aktif mengikuti anjuran-anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Pada malam ini juga Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa pergumulan umat secara utuh ke dalam tangan-Mu. Berat rasanya beban yang kami pikul akibat terjangan COVID-19 ini. Mata pencarian kami terganggu dalam semua lini, bahkan ada yang di PHK dan dirumahkan. Kami datang memohon belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk memberi jalan keluar bagi kami. Kami selaku manusia, kami sudah tidak mampu lagi. Oh Tuhan Yesus, dengarlah jeritan umat-Mu ini. Buka pintu berkat, curahkan berkat-Mu, supaya umat-Mu tidak binasa. Dengan iman yang sungguh, kami yakin Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami, umat percaya-Mu, hidup dalam kesusahan dan penderitaan yang berkepanjangan. Kami datang dengan gumulan pendidikan anak-anak kami, dari jenjang-jenjang mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi. Mereka diperhadapkan dengan sistem pembelajaran dalam jaringan dan online. Kondisi ini sangat-sangat menyulitkan baik bagi siswa maupun guru, di mana banyak keterbatasan yang umat-Mu hadapi, mulai dari ketersediaan peralatan pendukung, juga pengusahaan sistem dalam jaringan yang berhubungan langsung dengan internet. Kami mohon berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu bagi khususnya guru untuk membuat penataan kondisi siswa dan mengambil langkah-langkah terbaik untuk mendukung proses belajar mengajar terus berjalan, walaupun pasti tidak maksimal. Kiranya peran orang tua juga sangat penting, sehingga Tuhan beri kemampuan dan kepedulian orang tua untuk terus memantau, mendampingi, dan mendukung proses belajar anak setiap saat. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja dalam misi pelayanannya. Tuhan memberkati gereja-gereja sedunia. Tuhan memberkati gereja-gereja se-Indonesia, gereja Protestan Maluku dan denominasi gereja yang ada, supaya misi pelayanan dan pekabaran Injil tetap berjalan dengan penuh dedikasi dan semangat yang tinggi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya untuk Jemaat Halung Anugerah, Tuhan berikan dan memberkati Ketua Majelis Jemaat Pak Yopi Pelupesi dan keluarga, Pendeta Jemaat Ibu Ademole dan keluarga, serta 38 Majelis Jemaat, baik penatua maupun diaken, supaya kami bersinergi untuk melaksanakan tugas pelayanan bagi umat di Jemaat Halung Anugerah ini, dibantu oleh perangkat pelayan
yang ada di sektor maupun unit. Di malam ini, ya Tuhan, kami datang berserah dan menyerahkan persekutuan wadah pelayanan perempuan di 8 sektor pelayanan yang ada di dalam Jemaat Kalung Anugerah. Tuhan kiranya berdayakan mereka untuk melaksanakan tugas dan program pelayanan yang telah disusun, walau untuk sementara terkendala dengan mewabahnya COVID-19, sehingga semua pelayanan jemaat dilakukan lewat media online maupun corong-corong tua di beberapa lokasi dalam jemaat ini. Tetapi umatmu tetap terbangun dan selalu mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan. Tuhan berkati semuanya bagi kami. Gumulan kami juga bagi orang-orang sakit dalam jemaat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, juga pasien COVID-19. Tuhan berikan kekuatan fisik dan mental bagi mereka untuk menghadapi penyakit yang mereka derita. Dan Tuhan memberkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka makan dan minum, supaya olehnya mereka memperoleh kesembuhan. Juga orang-orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, duda, anak yatim, yatim piatu, Tuhan sertai dan memberkati. Berikan penghiburan bagi mereka. Segala kebutuhan hidup Tuhan penuhi bagi mereka. Gumulan kami bagi yang berulang tahun, baik ulang tahun perkainan dan hari ulang tahun, Tuhan berkati mereka dengan pengucapan syukur mereka, juga keberhasilan-keberhasilan umat lainnya. Tuhan berkati. Bapa di sorga, ini doa dan sembahyang kami, pengucapan syukur dan penyerahan diri kami. Bapa terima kami, dan Bapa jawab seluruh kehendak-Mu bagi kami. Ampun salah, kelalaian, dan dosa kami. Dan terima doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dan akhirnya, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan perempuan dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama puji Tuhan dari nyanyian GPM 253 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, sambil Bapak Ibu berdiri. Ku berserah.
Bapak Ibu, kita sudah selesai dalam ibadah ini. Untuk itu mari kita terima berkat penyertaan Tuhan bagi kehidupan. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kanan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah persekutuan perempuan sekaligus ibadah binakel di malam ini telah selesai. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat menikmati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.